Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman sekalian, di sini kita telah bersama dengan Saudara Firdaus selaku pemuda dan mahasiswa yang akan menyampaikan pandangannya terkait dari maraknya game online yang pada hari benar-benar meresahkan. Oke, di sini langsung saja kita dengarkan terkait dari tanggapan beliau, yaitu terkait dengan maraknya game online. Oke, kepada beliau dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Saudara M. Salahuddin yang telah mau mewawancarai saya terkait dengan bagaimana kondisi di ruang lingkup kehidupan kita, yang mana pada saat sekarang ini benar kata daripada Saudara M. Salahuddin bahwa kalangan pemuda, bukan hanya pemuda tapi dari anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa sekalipun itu, mereka itu sudah mengalami kecanduan terhadap yang namanya game online. Sehingga dari efek daripada game online ini apa yang terjadi? Nah, perlu kita lihat di sini. Nah, kalau secara pandangan umum kita bisa menganalisis yang mana daripada efek daripada game online ini, kebanyakan anak-anak itu mereka itu agak lupa waktu. Itu yang pertama, mereka lupa waktu. Nah, lantas yang kedua apa? Mereka kalau sudah kecanduan game online, mereka itu jadi mager, kalau istilahnya malas gerak. Kalau ada misalnya tugas kalau dari sekolah itu, mereka jarang mau mengerjakan karena mereka itu sudah dilalaikan, sudah dilenakan oleh yang namanya game online tadi. Mereka bisa lupa waktu juga. Nah, kenapa demikian? Karena mereka itu sudah terlalu nyaman dengan yang namanya game online. Nah, apa yang terjadi? Kalau dalam segi perspektif daripada pendidikannya, maka mereka itu akan kehilangan daripada prestasi belajar mereka. Minat belajar mereka akan berkurang karena mereka lebih banyak menghabiskan waktunya untuk game online. Ya, kita lihat saja sekarang. Mereka daripada bangun tidur sampai tidur lagi itu mereka dengan HP-nya main game. Tidur sampai tidur lagi, bangun tidur sampai tidur lagi, itu main HP terus. Nah, kenapa demikian? Lantas, dalam hal ini kenapa bisa terjadi hal-hal seperti itu? Itu pertanyaan yang paling penting. Ya. Kalau dalam pandangan saya, seorang ibu ataupun bapak, orang tua lah secara umum, mereka itu jangan secara leluasa memberikan HP terhadap anak-anak mereka. Kenapa demikian? Karena kita harus melihat dulu umur mereka, tingkat kedewasaan mereka dalam memainkan HP. Nah, kalau untuk skala SMA, mahasiswa, itu wajar-wajar saja kita berikan HP untuk menunjang bagaimana proses pembelajaran sekolah dan kuliahnya. Nah, kalau anak SD, TK, SMP, itu mereka itu masih labil. Main HP itu yang penting bisa menghibur saja. Tidak ada yang digunakan HP itu untuk hal-hal yang lebih produktif lagi. Nah, itu kalau dari pandangan saya. Mungkin itu saja. Oke, selanjutnya pertanyaan dari saya yaitu, nih kita sudah tahu permasalahannya kayak gimana. Lantas menurut pandangan saudara itu solusinya bagaimana? Mungkin begitu. Oke, oke. Terima kasih. Kalau berbicara tentang solusi, ini kan agak bersifat subjektif, jadi itu tergantung daripada kita sendiri. Nah, kalau berbicara tentang solusi, beda lagi penanganan untuk yang anak-anak, remaja, sama dewasa, yang untuk mereka yang sudah kecanduan terhadap game online. Nah, kalau dalam secara umumnya, satu hal yang bisa kita lakukan yaitu kita memberikan edukasi yang baik kepada mereka tentang bagaimana efek daripada game online ini. Karena memang kalau kita berbicara tentang game online itu, ya memang fine-fine saja kalau secara umumnya. Karena kadangkala kita bermain game, lebih-lebih game online itu untuk mengisi kekosongan waktu kita, sebagai penghibur saja di waktu kosong. Nah, lantas yang menjadi masalah ini yaitu ketika kita main game sampai lupa waktu. Kita main game sampai kita tidak mau bekerja. Kita main game sampai kita melupakan segala hal yang terkait tentang dunia karena kita lebih mementingkan game. Itu yang masalahnya. Nah, solusinya bagaimana? Ya, kita berikan nilai-nilai edukasi, kita berikan pandangan dan pengetahuan kepada mereka bahwa jangan seperti ini. Itu secara umumnya. Kalau untuk anak SD, kita tahan dulu. Orang tua itu jangan dulu memberikan HP kepada anak-anaknya. Bolehlah kita memberikan HP kepada anak-anak kita, tapi dengan catatan mereka meminta HP yaitu untuk menyelesaikan pekerjaan daripada sekolah, PR mungkin, pinjam HP buat googling dan lain sebagainya, itu boleh-boleh saja. Nah, kalau orang tua
memberikan HP kepada anaknya untuk main game online tanpa pengawasan juga, yaitu bakalan merusak juga daripada anaknya ini nanti. Karena dia kalau udah kebiasaan main game online, sehingga dia itu kita suruh-suruh itu nggak mau, suruh sekolah nggak mau, suruh belajar nggak mau, karena mereka itu udah kayak nyatu sama game online-nya tadi. Nah itu kalau untuk anak kecil itu tergantung daripada pola pendidikan dan pengasuhan daripada orang tuanya. Nah kalau untuk yang dewasa itu bagaimana? Ya kalau untuk yang dewasa itu ya sama lagi kayak tadi. Ya bagaimana kita bisa memberikan pemahaman terhadap dia. Apalagi dia misalnya selaku mahasiswa ya. Selaku mahasiswa kecanduan game online, kuliah nggak jelas, tugas banyak tetapi mager, malas gerak buat ngerjain tugas. Nah apa yang terjadi nanti sasarannya dia itu kuliahnya itu gagal, jadi kuliah 3 tahun atau 4 tahun, nanti kuliahnya 5 tahun dan sebagainya. Itu kan efek yang cukup cukup parah ya, bisa dibilang seperti itu. Nah itu saja dari saya. Mungkin kita ini selaku mahasiswa, selaku pemuda, mungkin kita bisa sama-sama mengatasi hal-hal yang demikian, yang kemudian pada hari ini kita mulai membenah diri kita. Boleh-boleh saja kok, boleh-boleh saja kita main game online, tapi jangan sampai kita lupa waktu. Main itu hanya sebatas mengisi waktu kosong saja. Jangan sampai kita mengisi waktu kita untuk hal-hal yang tidak baik. Misalnya karena kita mager, nggak punya kerjaan, kita mencuri dan lain sebagainya, mabuk-mabukan. Ya mending main game online, tetapi jangan sampai kita terlalu melampaui batas kita. Itu saja kalau dari saya. Mungkin itu saja, dan mungkin kalau ada pun beberapa hal yang mungkin bisa ditambah atau solusi dari yang lain mungkin bisa di-share juga. Mari kalau dari saya kita sama-sama mengatasi hal tersebut, kita sama-sama saling merangkul, saling bahu-membahu bagaimana kita mendidik dan mengasuh generasi kita ini agar bagaimana mereka jangan sampai menjadi generasi yang terus merasa nyaman di zona nyamannya. Karena kelalaian dengan HP itu lebih parah juga daripada mereka yang kayak mau yang beraktivitas di luar sana. Ya itu saja dari saya. Oke, terima kasih terhadap Saudara Firdaus yang telah menyampaikan pandangannya terkait dengan permasalahan maraknya game online dan solusi juga yang ditawarkan oleh beliau terkait dari permasalahan game online. Mungkin itu saja wawancara singkat kami pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.